Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha menyemangati diri untuk bisa mengisi puasa kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan secara umum untuk lingkungan kita, sebagai bentuk bersemangat, sebagai bentuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita akan berlomba-lomba dengan umat-umat terdahulu, dengan orang-orang yang lain, untuk bisa siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya ketika di bulan Ramadan, ya, di awal bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Usahakan kita menjadi bermanfaat bagi diri pribadi masing-masing. Jangan sampai kita berpuasa hanya mengisi dengan meninggalkan makan dan minum saja. Akan tetapi isilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya ya minimal kalau bisa semuanya. Malamnya sholat, malamnya membaca Al-Quran, zikrullah. Siangnya sama membaca Al-Quran dan juga bekerja dan juga mungkin bersedekah. Itu kalau memungkinkan kita isi senantiasa hari-hari, jangan hanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi kita berusaha untuk membuat kegiatan, menjadwalkan kegiatan pada diri kita ketika memasuki bulan-bulan Ramadan ini. Malam hari misalnya setelah tarawih, ya, panjenengan usahakan mentargetkan diri membaca Al-Quran. Biasakan seperti itu. Kalau enggak dipaksa, ya tidak akan mampu. Atau panjenengan jadwalkan sendiri waktu di mana di antara waktu 24 jam dari pagi sampai tidur, panjenengan punya jadwal tersendiri untuk qiraah Al-Quran atau tadabbur Al-Quran, mempelajarinya sendiri. Harus menjadwalkan, kalau tidak panjenengan tidak akan bisa. Di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih diantaranya disiplin dalam masalah waktu, sehingga semuanya bisa terisi dengan sempurna, dengan baik. Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Ya, kita gunakan sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Kapan kita beristirahat, kapan kita menjalankan kewajiban yang biasa, yang wajib, salat 5 waktu khususnya.
Lalu kapan kita berusaha untuk menambah dengan kegiatan-kegiatan yang sunnah, yang utama kita laksanakan di bulan Ramadan. Kalau kita bisa, kita jalankan semuanya. Kalau tidak bisa, ya minimal di dalam bulan puasa ini kita tidak meninggalkan untuk yang laki-laki salat wajibnya di masjid. Jangan sampai ditinggalkan. Berjamaah diutamakan. Lalu malamnya jangan ketinggalan salat tarawihnya. Salat tarawihnya jangan ditinggalkan. Karena barang siapa yang salat bersama imam, maka seolah-olah akan diberi pahala oleh Allah, ibarat seorang yang sholat semalam suntuk. Itu kita harus tadi pagi kita mengatakan kita belajar tentang sabar di dalam menjalankan ketaatan. Jamaah rahimakumullah, khususnya di masjid kita ini, kami sengaja kita sedikit memanjangkan salat tarawih agar kita terbiasa untuk sabar, ya, terbiasa untuk sabar di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tingkatkan kesabaran kita di dalam beribadah. Kalau panjenengan nanti punya kesempatan untuk melakukan umrah di bulan Ramadan, panjenengan akan mendapati salat yang lebih panjang, 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat yang biasa kita lakukan. Jadi kita harus senantiasa berlatih untuk bersabar di dalam kebaikan-kebaikan. Kita membiasakan kaki kita untuk biasa capek di jalan Allah, ya. Membiasakan mata kita untuk mengantuk di jalan Allah, membiarkan mulut kita untuk capek berbicara di jalan Allah. Ya, jangan panjenengan ngomong nganti dower tapi untuk masalah-masalah yang tidak berguna. Itu yang nganti serak mulutnya untuk memberikan perkataan yang tidak berguna. Kalau panjenengan membiarkan mulut panjenengan nganti serak untuk membaca Al-Quran, ini kita latih. Kadang orang itu manja, ketika untuk urusan dunia tidak peduli dengan rasa badan sakit dan sebagainya, tetap bekerja. Akan tapi kalau urusan ibadah, puyeng semending baik, tidak mau beribadah. Ini yang harusnya tidak kita lakukan. Kita membiasakan kaki-kaki kita untuk capek di jalan Allah. Ya, kita berdiri untuk sholat malam dalam waktu yang cukup lama. Kita dilatih untuk senantiasa sabar, untuk merasakan sakitnya berjuang di jalan Allah. Dan juga terkait perkara-perkara yang lain. Itu. Hendaknya kita sebagai kaum muslimin mengamalkan, salah satunya jangan sampai kita tidak sama sekali. Yang tidak bisa salat tarawih, ya misalnya dengan membaca Al-Quran secara rutin. Yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan rutin, ya mungkin dengan bersedekah secara rutin juga. Sing ora duwe duit nggak sedekah, ya minimal membantu di dalam kegiatan yang sifatnya untuk kebaikan bersama. Hendaknya setiap muslim mengisi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan untuk keseluruhan kegiatan di bulan Ramadan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan waktu yang mulia untuk
kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita masih akan lanjutkan tentang pelajaran tentang berpuasa, tentang taraweh dan lain sebagainya dari Syekh Ibnu Utsaimin. Sebenarnya hal-hal yang terkait berpuasa ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Hanya setiap ulama biasanya mempunyai karakteristik penjelasan yang spesial yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Sehingga walaupun materinya sama, kalau kita mau mempelajarinya, kita akan mendapatkan pelajaran baru dari materi yang sama dari ulama yang berbeda. Ini, ya. Apalagi ketika kita meniatkan dengan benar. Pada kajian yang kemarin kita sudah berbicara tentang hikmah dan manfaat berpuasa yang sangat banyak. Jadi kesempatan yang mulia ini kita masih akan lanjutkan tentang hukum berpuasa bagi orang yang sakit maupun musafir. Sedangkan hikmahnya kemarin sudah kami jelaskan panjang lebar. Ya, berpuasa ini di samping secara ruh akan menyehatkan, secara fisik juga akan menyehatkan. Akan tetapi ketika kita menjalankannya sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh kita melanggar. Makanya Allah memberikan keterangan lanjutkan terkait berpuasa ini. Dalam firman-Nya, wa man kana maridan aw ala safarin fangiddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa di antara kalian maridan, sakit, aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan, fa'iddatun, maka gantilah, hitunglah berapa lama dia terkena sakit atau dalam perjalanan, lalu ganti di hari-hari yang lain, min ayyamin ukhar. Kenapa Allah menentukan hukum yang demikian, hal yang demikian? Agar mudah bagi kita, ya, agar mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agar mudah bagi kaum muslimin. Allah memudahkan seluruh hukum-hukumnya. Barang siapa yang memang benar-benar sakit, jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Nanti akan tidak berakibat baik. Itu. Tapi kalau hanya sakit-sakit yang ringan, itu kita tidak boleh mudah untuk berbuka puasa. Tidak boleh. Ya. Akan tetapi ketika memang kita berada dalam keadaan sakit yang kalau kita paksa akan berbahaya, apalagi kalau sudah ada keterangan para ahli, maka haram kita berpuasa. Ini pada hakikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita untuk membinasakan diri kita sendiri. Ya, memakan makanan yang mengandung racun misalnya, haram hukumnya. Mengkonsumsi segala sesuatu yang menyakitkan dari diri kita, merugikan kita, semuanya adalah tidak diperbolehkan. Begitu juga ketika kita berpuasa, padahal kondisi fisik kita tidak memungkinkan, maka tidak boleh kita menjalankannya. Ini semuanya kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit dalam urusan agama, semuanya dipermudah. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki
kesulitan di dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa sangat suka kalau keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah diambil oleh hamba-hambanya. Contoh seorang musafir. Seorang musafir itu diberi keringanan. Salat duhur, asar, dan isya itu 2 rakaat ketika musafir. Dan puasa boleh tidak berpuasa. Dihitung. Ini keringanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang setiap hari menjadi musafir biasanya ada. Supir, ya, seorang supir. Supir bis malam misalnya, Jakarta, Purwokerto. Ini setiap hari musafir. Dia boleh tidak berpuasa. Akan tapi harus mengganti di bulan yang lain ketika sempat. Ya, tidak boleh diganti dengan membayar fidyah, tidak boleh. Harus diganti dengan berpuasa di hari-hari yang lain. Itu seperti itu. Sementara untuk yang membayar fidyah adalah bagi orang-orang yang sudah mempunyai penyakit kronis yang tidak mungkin untuk bisa disembuhkan, atau orang-orang tua yang memang sudah tidak mampu berpuasa. Gitu. Ya, kalau kita ini dari Syekh Utsaimin memberikan contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik di masa tuanya itu membagikan makanan bagi orang-orang fakir sesuai dengan hari yang ditinggal. Ini tentang terkait tata caranya. Panjenengan yang masih bingung, kemarin ada yang bertanya terkait tata cara bayar fidyah ini. Ya, yang pertama adalah panjenengan kumpulkan orang fakir miskin dan beri makan. Ketika kita 15 hari tidak puasa, berarti kewajiban kita adalah memberi makan 15 orang fakir miskin. Bisa sekali dengan memberi makan, atau bisa juga dengan memberi bahan makanan. Ya, bahan makanan ya afdolnya jangan hanya beras setok, ya karo laweh, itu afdolnya. Ya, afdolnya sehari berapa? Ya, bagaimana tata caranya? Tidak ada yang dirinci secara khusus. Itu sesuai dengan kebiasaan panjenengan saja. Ya, karena masing-masing orang makanannya berbeda-beda. Standar maeme boten sama fidyai panjenengan. Kalau fidyai Pak Prabowo misalnya ya, presidennya beda. Prabowo itu makannya sehari mungkin sekali makan bisa sampai 50.000. Itu kalau panjenengan kalau sekali makan dihitung berapa kira-kira? Segajangan 10.000 ya. Ya, itu standar yang biasa diberikan. Itu. Sekali lagi untuk masalah widya ini boleh ya dikumpulkan sekali waktu atau mipil sehari-sehari setiap kita meninggalkan, atau mengumpulkan dalam bentuk bahan mentah, ya, bahan mentah, agar supaya nanti dikumpulkan terlebih dahulu, nanti diberikan ketika sudah dihitung dengan baik, dengan benar berapa hari yang ditinggalkan, lalu dikalikan. Kalau misalnya kita mungkin sekali makan 0,5 kilo kakean yo, seperempat ya. 1/4 kilo, ya itu gambarannya. Untuk gambaran panjenengan, ya jangan usah bingung-bingung. Gambarannya sekali makan berasnya ya entong sekitar 1/4 kilo. Sekarang berapa beras 1 kilonya? Jangan diberikan dalam bentuk uang, nggak boleh. Ya, contohnya adalah memberi makan udu aweh duit itu. Ya, yang paling afdol adalah kita memberikan makanan yang sudah matang beserta lauk pauknya, gari jel. Apalagi kalau yang kita masih makan adalah orang-orang yang berpuasa, ya kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Itu sekali.
jamaah rahimakumullah itu kira-kira caranya ya dengan membayar fidyah itu seperti itu karena kita semuanya akan ngalami tua ya. Gimana mboten? Itu ya sing wis tua ta wis tau nom sing nom ta urung tau tua nggih. Nanti ya kalah. Itu ya monggo untuk perhatikan ketika Panjenengan mempunyai orang tua yang mempunyai penyakit kronis yang tidak diharapkan dalam waktu dekat, ya, penyakit apapun juga yang tidak memungkinkan, ya, itu berarti panjenengan wajib untuk membayar fidyah. Sementara yang lain tidak. Ya, untuk wanita hamil dan menyusui juga tidak. Wanita hamil dan menyusui yang paling afdal adalah mengganti di hari yang lain ketika sudah sehat. Ya, itu. Monggo untuk diperhatikan dan jangan lupa khususnya kaum ibu, ya, hutang-hutang berpuasa itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita lanjutkan. Ketika ada yang sakit yang sifatnya temporer, ya, ketika berpuasa itu tidak akan membebani atau membahayakan, maka dia wajib untuk berpuasa, ya, dan tidak memiliki alasan untuk tidak berpuasa. Ketika puasa itu menyulitkan dan tidak membahayakan dirinya, maka yang disukai darinya adalah berpuasa. Ya, atau orang tersebut tidak menggunakan rukhsah dari Allah pada saat yang bersamaan itu membebani diri. Ada 3 kondisi orang yang sakit ini. Yang ketiga, berpuasa akan membahayakan dirinya. Dalam hal ini dilarang oleh Allah. Ya, ketika sakit itu tidak membebani, sakit tapi kayak sakit apa? Sakit masuk angin contoh gitu. Masuk angin kan biasa lah ya. Mumet, awak kepada meriang biasa itu. Maka tidak ada rukhsah, kita diwajibkan untuk berpuasa. Akan tapi ketika sakit yang lebih berat misalnya, apa saja penyakit yang lebih berat ya, yang kira-kira kalaupun berpuasa sebenarnya tidak apa-apa. Akan tapi Allah itu mempunyai keringanan. Allah sangat suka ketika rukhsah itu diambil oleh kita. Makanya ketika kita misalnya punya penyakit yang harus makan obat, yaitu lebih baik tidak berpuasa. Itu agar supaya penyakit kita segera sembuh, kita bisa kembali normal. Karena Allah sangat suka kalau rukhsah itu diambil. Paham gak? Perbedaan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama itu sakit ringan, itu tetap wajib. Tapi kalau yang kedua penyakit yang tidak membahayakan, kalaupun puasa sebenarnya bisa. Akan tetapi tidak disukai berpuasa karena dia harus mengkonsumsi obat, barangkali harus begini. Sehingga lebih afdol pada saat kita menghadapi keadaan demikian adalah tidak berpuasa. Itu. Kemarin juga ada yang bertanya terkait suntikan, ada yang bertanya terkait donor darah, ada yang bertanya terkait obat-obat asma. Itu ya. Hanya dengan tidak mengapa. Ya, kita untuk berpuasa ini ketika sesuatu yang membuat kita kenyang, ya, dari manapun arah masuknya itu membatalkan. Makan, minum, infus, ya, termasuk suntikan-suntikan yang mengandung makanan untuk mengenyangkan itu membatalkan puasa. Akan tetapi kalau suntikan yang bukan untuk makanan itu tidak membatalkan puasa. Jadi boleh, ya, ketika puasa kita suntik karena meriang itu boleh. Ya, begitu juga kita menghirup influenza fix, ya, fix ataupun obat-obat asma yang digunakan untuk
meringankan pernafasan seorang yang penderita asma, atau obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh panjenengan, ya itu boleh, tidak apa-apa ketika memang itu harus dilaksanakan. Itu terkait berpuasa. Ya, berpuasa ketika membahayakan dirinya, maka ini dilarang. Misalnya orang yang punya penyakit mah kronis, ya ketika dia berpuasa akan semakin menyengsarakan dirinya, maka haram baginya berpuasa. Dia harus kalau memang bisa sembuh, nanti mengganti di hari yang lain. Ketika sudah tidak divonis tidak bisa sembuh, maka dia harus membayar fidyah. Juga penyakit-penyakit yang lain, misalnya seorang yang harus cuci darah, yaitu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Akan tapi ketika itu datang kepada kita, kita hadapi dengan ketabahan. Itu semuanya ketentuan dari Allah Tabarak wa ta'ala. Seberat apapun penyakit yang menimpa kita, kita diharamkan untuk meminta kematian. Ya, doanya sudah pernah kami sampaikan. Ya, dalam bahasa Indonesianya, ketika kita menghadapi penyakit yang sangat berat, ya Allah, jadikanlah hidup ini baik, hidupkanlah aku ketika hidup ini baik bagiku, dan matikanlah aku ketika kematian itu baik bagiku. Itu doa secara bahasa Indonesianya seperti itu. Ya, panjenengan boleh meminta seperti itu, akan tapi tidak boleh meminta kematian. Ya, kadang orang yang sudah sakit lama kadang ngomongnya seperti itu nih. Pateni banyong insyaallah ya. Ada yang berkata demikian ya. Ini tidak boleh kita mendahului atau mendikte Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala macam urusan yang milik Allah. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, bagi orang yang safar, ya. Ketika berpuasa itu sangat menyulitkan baginya, maka dilarang berpuasa. Beliau menyampaikan sebuah kisah dari Nabi ketika suatu kali Nabi SAW berpuasa dalam sebuah ekspedisi militer untuk menaklukkan Mekah. Ekspedisi itu perjalanan, gitu. Perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, dan itu terjadi ketika bulan Ramadan, ya. Jadi tidak ada halangan, termasuk perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Kaum muslimin pada waktu itu mereka sangat kuat dalam fisiknya karena terbiasa dilatih untuk menderita. Sehingga bulan Ramadan kon mangkat perang, sami'na wa ata'na berangkat. Ya. Kalau kita ya beda. Kalau kita lagi puasa kon apa semending bebis, alasannya lagi puasa nih. Itu ya. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu. Ketika sampai kepada beliau berita bahwa orang-orang mengalami kesulitan untuk berpuasa dan mereka memandang ke arahnya untuk melihat apa yang beliau lakukan. Maka beliau SAW meminta secangkir air setelah asar dan minum darinya, sedangkan orang-orang melihatnya. Ini Rasulullah beri contoh. Ya, ketika memang safar tersebut menyusahkan dirinya, maka tidak apa-apa dia berbuka pada waktu itu, dengan catatan nanti mengganti di hari yang lain. Ya. Akan tetapi pada saat itu ternyata sebagian sahabat, sebagian orang-orang tidak suka dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dikatakan, dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagian orang masih berpuasa. Maka beliau bersabda, ya, ulaikal usatu, kedua kali. Ya, ulaikal usah, ya, orang-orang yang durhaka. Kenapa kok durhaka? Kenapa Rasulullah menyatakan bahwa orang yang tetap puasa
Dalam kasus ini durhaka. Kenapa? Karena tidak mengikuti contoh Rasulullah. Mau Rasulullah sing paling pinter bae nginum. Kok orang yang menjadi pengikut Rasulullah merasa nyong mah asyik kuat puasa. Itu. Makanya Rasul mengatakan mereka itu orang-orang durhaka, tidak mengikuti contoh dari Rasulullah. Padahal ibadah itu harus mutabbaun ala Rasulillah, harus mencontoh Rasulullah. Ketika Rasulullah mencontohkan mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Ketika Rasulullah mencontohkan ruku, kita ruku. Ketika Rasulullah mencontohkan minum dalam perjalanan tersebut, maka kita umatnya samina wa ata'na nginum. Ketika Rasulullah menyatakan bulan puasa dengan hilal, kita dengan hilal, jangan dengan hisab. Itu. Ini orang durhaka, orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah. Dan ini perkataan siapa? Bukan perkataan saya, bukan perkataan siapa-siapa. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Muhammad tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang dia ucapkan adalah wahyu yang menjadi patokan kita di dalam kehidupan beragama ataupun bermasyarakat secara umum. Itu. Ini hikmah dari kisah ini. Ya, ketika berpuasa itu menyulitkan, ya jangan berpuasa. Contoh misalnya orang yang biasa mabokan, ya arep maring tegal harus satu dalam badan berpuasa. Muntai kan leping 14 yo. Ya tidak boleh, ya buka saja. Jangan memaksakan diri. Ya, kalau memang tahu kondisinya seperti itu ya. Ketika tidak harus untuk bepergian ya tidak usah tapi kalau memang harus ya itu ya monggo, karena pemuasa ini menyulitkan bagi dirinya kalau terus berpuasa ya. Sedangkan kita tahu muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Muntah mabok itu tidak membatalkan, kecuali panjenengan sengaja muntah. Itu yang membatalkan puasa adalah ketika kita muntah dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja tidak membatalkan. Ya kayak mabok kendaraan itu kan muntahnya bukan sengaja nggih. Dipaksa muntah itu tidak membatalkan. Dan ketika hal itu kita alami ya, kita dalam perjalanan kemana saja ya, ingat bahwa seorang musafir tidak wajib untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa. Seorang musafir adalah sholatnya juga dikurangi. Yang tadinya 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Kadang saya sering bepergian dengan teman-teman saya. Mengkosor sholat ora gelem, jere ora marem. Ya, ora marem. Ya, ini sama dengan contoh yang di sini. Ketika kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah memberikan rukhsah, itu sangat suka ketika Allah arep aweh kala ngasih gelem nampa jajal panjenengan. Bayangkan, panjenengan arep aweh sesuatu lah ngasih gelem nampa, jengkel mboten? Iya sama, Allah memberi keringanan kok panjenengan merasa nyong tora marem. Itu. Makanya ketika Allah memberi keringanan kita ambil. Ya, kita ambil, jangan ragu-ragu. Kata ya, berpuasa menyulitkan baginya namun tidak terlalu menyengsarakan, ya, menyulitkan ya tadi ini hampir sama contoh-contohnya. Ya, itu ada rukhsah dari Allah. Ketika memungkinkan dia untuk mengambil rukhsah, maka ambil saja. Jangan terlalu berat. Ketika puasa tersebut kayak tadi mabok yang sudah, kalau mabok kan angel ya, orang yang biasa mabok dikapak-kapaknya ya mabok. Gitu.
Ketika itu diteruskan berpuasa berarti dia sekali lagi menahan diri atau tidak mau mengambil kemudahan dari Allah. Ini sesuatu yang tidak kita sukai seperti kasus yang nomor 1. Dan yang ketiga, ketika seorang musafir tapi puasanya misalnya tidak sulit, misalnya kita musafir maring Jakarta numpak motor mabur, selinteng karo turu betul. Itu contoh ya. Walaupun itu kita boleh ya, boleh memilih ya, boleh berpuasa ataupun boleh tidak puasa. Itu ya, kalau keadaannya memang semuanya tidak ada yang menyulitkan. Ya sekarang kalau kita pergi ke Jakarta menggunakan pesawat dari mulai perjalanan kita tidak ada yang menyulitkan, semuanya lancar-lancar saja ya. Di kendaraan bisa tidur pules, okay? Itu ya boleh. Kita tetap menjalankan puasa kita. Ya. HP-nya siapa? Masih 5 menit di sini. Masih ada 5 menit. Maghribnya jam 18.01. Ini baru 17.57. Ya. Jakarta ya. Ya, ini baru jam. Jangan lihat jam situ ya, ini jam Kedologen. Kedologen apa Kebantaran? Kebantaran ya, jam Kebantaran. Ini baru jam 5, jam 6 kurang 3 menit. Sementara maghribnya jam 6 lebih 1 menit. Berarti kurang 4 menit. Jamaah rahimakumullah, kita akhiri saja, kita sambil menunggu maghrib kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.